merenungkan firman Tuhan sebagai message singkat pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan kita luar biasa. Saudaraku, firman Tuhan kita pada pagi hari ini saya ambil di dalam Yeremia 1 ayat 4 dan seterusnya. Nanti kita akan jabarkan bersama-sama, hanya singkat dan pendek, saudaraku. Oke, kita baca dalam ayatnya yang pertama ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudaraku, pada waktu Tuhan menetapkan Yeremia untuk menjadi nabi, untuk membawa suara, di sini di Alkitab dikatakan untuk membawa suara Tuhan buat bangsa Israel. Saat itu dalam Alkitab dikatakan bahwa Yeremia masih sangat muda dan tidak pandai bicara, sehingga di sini dikatakan sehingga dia merasa tidak masih muda, jadi masa saya itu kok nggak cocok, atau saya nggak confident atau sebagainya. Saat itu saudaraku, tentunya misalnya saudara dan saya masih kecil, kok saya nggak cocok tuh, ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa saya nggak cocok untuk menyampaikan suara Tuhan di bangsa Israel. Tentu ada pertanyaan begitu saudaraku. Dan tetapi saudaraku, tapi firman Tuhan yang telah kita baca tadi, di sini dikatakan bahwa tetapi Tuhan menguatkan dan meyakinkan, meneguhkan Yeremia bahwa Tuhan sendiri yang sudah memilih, menyiapkan atau menetapkan atau mengutus saudara dan saya untuk menjadi berkat di mana saudara berada. Mungkin di pekerjaan saudara, di dalam keluarga, dan tentunya dalam teks bacaan kita pada saat ini dikatakan Yeremia Tuhan sudah pilih untuk diutus ke bangsa-bangsa. Saudaraku, seperti Yeremia sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsanya, tentu saudara dan saya juga Tuhan sudah menetapkan destiny kita, yaitu kalau kita baca bersama-sama dikatakan bahwa di sini dikatakan Tuhan sudah membentuk kita dengan tangannya. Bagian Tuhan sudah tahu bagian demi bagian dari setiap tubuh kita, dia sudah ciptakan. Dan tentunya ada bagian-bagian spesifik yang Tuhan tahu. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita, dia desain kita begitu baik saudaraku. Dan tentunya Tuhan sudah mengenal kita sebelum mendesain, sebelum dia lahir dalam kandungan ibu, dia sudah mengenal pribadi saudara dan saya. Dan di sini dikatakan tadi Tuhan sudah menguduskan, Tuhan sudah menyucikan. Jadi dikatakan membersihkan kita atau membersihkan normal kita atau dan Tuhan sudah tahu karakter kita juga saudaraku. Dan tentunya saudaraku, Tuhan menetapkan kita dan Tuhan merencanakan dan mengambil keputusan menetapkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan saudaraku. Jadi luar biasa Tuhan kita. Nah, kita kembali di sini saudaraku, setelah Tuhan membentuk kita, menetapkan destiny kita, maka Tuhan mulai mengangkat dan memberi kuasa. Tentunya Tuhan kasih kuasa otoritas kepada saudara dan saya untuk menguasai kerajaan, bicara juga keluarga yang belum diselamatkan, bicara dengan marketplace di mana Anda dan saudara berada. Tentunya Tuhan sudah perkatakan untuk menaruh perkataannya, firmannya pada setiap mulut kita. Tuhan sudah perkatakan seperti yang Tuhan lakukan kepada Yeremia. Dia sudah melakukan kepada setiap dia perkatakan. Ada kuasa
di mana di sini dikatakan Nabi Yeremia yang masih kecil itu diutus Tuhan untuk menyuarakan ke bangsa Israel. Begitu juga dengan kita, Tuhan sudah beri kuasa supaya setiap kuasa yang keluar dari mulut kita, ada kuasa yang tentu ada kuasa untuk menguatkan, ada kuasa menyembuhkan dan sebagainya, saudaraku. Kita bisa baca pribadi di rumah, kita boleh baca dalam Yeremia 1 ayat 9-10 karena waktu jadi saya perpendek, tapi saya bisa ambil satu kesimpulan kalau kita sudah baca di dalam Yeremia 1 ayat 9 sampai 10. Saya bisa ambil kesimpulan bahwa Tuhan berfirman, nanti kalian bisa baca di rumah ya. Jadi maksudnya di rumah masing-masing. Jadi Tuhan berfirman, kalau saya ambil dalam perikop Yeremia 1 ayat 10 ini artinya Tuhan memperkatakan sama juga dengan mendeklarasikan firman supaya terjadi pada Yeremia. Demikian juga kita mendeklarasikan firman kehendaknya dengan mulut kita supaya tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang menguatkan, walaupun kita hanya orang biasa atau kita nggak harus sekolah pendeta atau apa, karena kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan yang tentunya yang percaya kepadanya. Jadi Tuhan sudah beri kuasa mulut kita, saudaraku. Di sini dikatakan bahwa Tuhan menaruh perkataannya. Tuhan menaruh perkataan penuh kuasa, otoritas yang merupakan mandat atau perintah raja yang harus dilaksanakan, harus terjadi dengan keinginan raja pada mulut kita supaya terjadi pada Yeremia. Jadi itu supaya terjadi. Jadi saudaraku, kalau kita baca di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kita mengambil poin bahwa di sini dikatakan percaya dan terima kebenaran ini bahwa Tuhan sudah membentuk identitas kita. Tuhan sudah tahu destiny kita, yaitu tentunya kita mendeklarasikan, menaruh firman perkataan yang penuh kuasa, otoritas pada mulut kita. Sehingga saudara, setiap janji Tuhan, setiap janji Tuhan yang keluar dari mulut kita itu berkuasa. Jadi contohnya begini, setiap masalah kita akan ada jalan keluar kan, mujizat akan terjadi dalam contohnya begitu. Jadi setiap perkataan, kuasa apa yang keluar dari mulut kita, perkatakan, deklarasikan, yaitu sebelum kita belum percaya, belum percaya tapi kita sudah deklarasikan, bahkan itu kan terjadi, saudaraku. Jadi saudaraku, janji firman Tuhan yang keluar dari mulut kita ini berkuasa untuk kalau kita sudah baca dalam firman Tuhan itu, Tuhan sudah memberi kita kuasa, yaitu di mulut kita. Yaitu kalau kita baca dikatakan bahwa mulut kita berkuasa untuk mencabut semua pohon-pohon kepahitan, kutuk tradisional yang sudah bertahun-tahun sampai ke akarnya. Kita mungkin ada kutuk dari keturunan. Yuk kita perkatakan kuasa yang ada padamu. Tentunya kita harus percaya Tuhan. Kita punya iman dan otoritas bahwa saya percaya setiap kutuk nenek moyang kita tidak ada lagi sama saya. Jadi itu kita perkatakan. Setiap kepahitan yang pernah sakit hati kita perkatakan. Merobohkan tembok-tembok prinsip pikiran manusia duniawi atau tradisi yang bertahun-tahun, adat dan sebagainya itu. Membinasakan semua pekerjaan iblis yang membuat kita tertindas, terikat dan terawan. Terkadang itu kita harus perkatakan semua yang meruntuhkan semua benteng-benteng kubu selama ini menghalangi. Contohnya di saat kita mau membaca Alkitab, penghalang kita ada apa? Facebook, Instagram, is okay baca, tapi berikan waktu untuk membaca firman Tuhan. Tentunya itu nggak mudah, memang baca Alkitab kalau belum biasa kayaknya gimana. Tapi coba ketika kita membaca Alkitab, wah luar biasa, saya percaya ada kuasa. Jadi kuasa misalnya iblis akan
goda, udah jangan lihat Facebook aja gini-gini. Kan terkadang kita lebih banyak melihat Facebook daripada baca Alkitab. Orang lebih senang baca Facebook atau Instagram atau media apapun kecuali baca firman Tuhan. Terkadang orang ngomong-ngomong, saya nggak ada time berdoa, ngantuk. Tapi kalau buka YouTube, buka Facebook, wow, mata terbelalak. Oleh sebab itu kita patahkan setiap roh kemalasan. Kenapa? Ingat saudara, suatu saat kita tidak bisa lagi membaca Alkitab. Suatu saat, oleh sebab itu dalam arti kalau sudah waktunya Tuhan sudah datang, lebih baik hari ini yuk baca Alkitab, karena dalam Alkitab kita ada hal-hal yang manusia tidak dapat berikan kepada kita. Yang malas berdoa tapi kalau lihat YouTube atau kalau lihat media atau kalau ngobrol ngerumpi atau kalau macam-macam penghalang, cabut. Katakan, saya cabut di dalam nama Yesus, karena saudara saya ingatkan, karena saya juga ditegur, karena saya lebih banyak di media, tapi Tuhan ingatkan kepada saya, selfie, baca Alkitab, banyak berdoa, karena hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Jadi pergunakanlah saudara, karena tidak ada lagi selain kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan apa? Doa dan baca Alkitab. Oke, saudara-saudaraku. Jadi itu salah satu. Jadi setiap iblis menggoda kita, kita patahkan, karena mulut kita ada kuasa, saudaraku. Jadi membangun, memulihkan semua yang selama ini dirusak, dicuri iblis supaya dikembalikan sesuai rencana Allah. Dalam arti kita mungkin kita punya satu tujuan, tapi karena iblis mis kita, akhirnya kita malas gitu. Kita tetap berkatakan, bisnis saya berjalan dengan baik, anak-anak saya akan sukses, berkatakan, keluarga saya akan dipakai Tuhan dan sebagainya. Saya pasti akan mendapat jodoh yang belum punya pasangan, suami saya akan dipakai Tuhan dan sebagainya. Itu kita harus berkatakan. Setiap bisikan-bisikan kita tolak dalam nama Yesus. Menanam benih-benih itu nilai-nilai sesuai dengan firman Tuhan, tentu kembali ke firman Tuhan. Jadi kita sudah tahu bersama, kita harus menanamkan ke firman Tuhan dan kehendak Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, firman Tuhan kita pada pagi hari ini tentu sesuai dengan apa yang kita baca, tetap kita perkatakan, deklarasikan anugerah Tuhan atau firman Tuhan yang ada pada saudara dan saya. Sebelum Tuhan membentuk saudara, Tuhan mengenal saudara dan saya sebelum dalam kandungan di firman Tuhan dikatakan, Tuhan sudah menguduskan saudara dan saya. Tuhan sudah membentuk identitas kita atau masa depan kita, Tuhan sudah tahu. Tuhan aku sudah bentuk rencana, Dia akan memakai saudara-saudara. Dan di sini dikatakan Tuhan menjamah setiap mulut kita. Tuhan berfirman kepada kita bahwa Tuhan telah menaruh perkataannya ke dalam mulut kita untuk mengangkat kita atas bangsa-bangsa bisa atas keluarga, atas pekerjaan saya, dan di sini katakan atas kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan, meruntuhkan dan membangun dan menanam. Jadi itu kita perkatakan, karena katakan oleh anugerah Tuhan. Saya di sini katakan Uranus yang terima sebelum Tuhan bentuk, kita kan bersyukur, mendeklarasikan, karena ini luar biasa. Tuhan sudah membentuk kita dari sejak lahir, hal yang luar biasa. Tidak ada yang tahu selain Tuhan di dalam rencana Tuhan bagi itu luar biasa. Tapi percaya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, rencana Tuhan pasti ya dan amin. Kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagai message singkat kita pada pagi hari ini, saya kata message singkat itu, Tuhan sudah membentuk saya dan saudara untuk menetapkan rencana Tuhan bagi kita atau destiny kita, sehingga deklarasi firman dan janji Tuhan yang keluar dari mulut kita itu berkuasa, akan mentransformasi untuk merubah hidup kita, keluarga, bisnis kita, pelayanan kita, pokoknya dalam semua aspek kehidupan kita, saudaraku. Di sini dikatakan bahwa setiap aspek kehidupan untuk rencana Tuhan semua terjadi. Jadi kebenaran dan rencana Tuhan sejak semula. Jadi saudara dan saya, pagi hari ini saya ingatkan kepada saudara dan saya, tetap deklarasikan di hari-hari seperti ini, saudaraku, kesulitan yang ada, banyak masalah, banyak yang penyakit COVID dan keluarga, mungkin saya tidak tahu pergumulan saudara, tapi mari pagi hari ini mulut kita penuh kuasa firman Tuhan, katakan, deklarasikan bahwa kuasa ada kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Pakailah mulut kita mendeklarasikan bahwa
terima kasih Tuhan, keluarga saya diselamatkan, keluarga saya diberkati, semua yang sakit di keluarga saya disembuhkan dalam nama Yesus. Jadi oleh sebab itu tetap perkatakan firman Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kuasa pada mulut kita. Jadi semangat memperkatakan firman Tuhan, agar supaya, karena kita anak-anak Tuhan, setiap hal yang tidak berkenan kepada Tuhan kita tolak dalam nama Yesus.